Shalom saudara, saya rindu untuk menyapa setiap kita melalui sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-5. Demikian bunyinya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Anda melihat tunas dari sebuah benih tumbuhan? Nah, semua tunas menunjukkan bahwa benih dari tumbuhan tersebut itu sudah berhasil menghasilkan kehidupan baru dan siap bertumbuh untuk menjadi tumbuhan dewasa. Nah, begitu pula penggunaannya dalam bentuk simbol. Misalnya, tunas kelapa pada lambang pramuka. Tunas menyatakan kesiapan untuk tumbuh atau beradaptasi dalam berbagai medan dan kondisi apapun. Nah, lantas, mengapa di dalam firman Tuhan Allah menggunakan tunas sebagai simbol bagi Mesias, Raja yang diurapinya, yang dijanjikan akan datang untuk memulihkan kembali umatnya? Saudara, sebenarnya kata tunas atau tsemak dalam bahasa Ibrani ini lebih tepat diterjemahkan sebagai cabang pohon, ya, cabang pohon. Namun yang dimaksud di sini, cabang di sini bukanlah sekedar cabang biasa. Cabang ini merupakan cabang baru yang akan bertunas keluar dari batang atau tunggul pohon utamanya. Ya, Israel dalam Yesaya pasal 6 ayat 13 pernah diibaratkan sebagai sebuah pohon yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, melambangkan penghukuman Tuhan atas umatnya sendiri oleh karena kejahatan mereka yang besar dan ketidakmauan mereka untuk bertobat. Ya, jadi mereka dilambangkan, diibaratkan seperti tunggul pohon yang sudah selesai ditebang, tinggal berdiri, kelihatan sudah mati. Ya, penghukuman ini diwujud nyatakan pada waktu mereka akhirnya diserang dan dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain dan akhirnya kehilangan kejayaan mereka. Nah, meskipun demikian, saudara, Israel yang telah hancur bukan berarti Israel yang tak ada lagi pengharapan. Ya, Allah berjanji bahwa bahkan dari tunggul pohon yang terlihat sudah mati sekalipun, akan muncul sebuah cabang baru yang akan bertunas keluar dari tunggul tersebut. Ya, tunas itu akan menjadi pohon yang tumbuh besar dan kuat, menandakan kehidupan yang baru dan bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, bukan hanya itu saja, tunas cabang ini dikatakan adalah bagi Daud yang merupakan keturunan raja yang dipilih dan dijanjikan Allah untuk memerintah umatnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, keberadaan umatnya masih akan terus berlangsung di dalam perlindungannya. Itulah janji Allah. Dan bukti dari semuanya itu adalah dengan munculnya Raja Mesias yang dijanjikan itu bagi mereka. Saudara yang terkasih, Raja itu sudah ada, sudah datang, sudah digenapi. Dan Raja itu tidak lain melainkan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sepanjang kitab Injil kita boleh melihat ia berkali-kali disebut sebagai anak Daud, yang merupakan pengkalimatan lain dari simbol tunas keturunan Daud itu. Dialah juru selamat Israel, tunas Daud, yang sayangnya ditolak oleh umatnya sendiri. Namun, oleh karena penolakan mereka dan pada akhirnya pengorbanannya di atas kayu salib, itulah justru menjadi jelas bagi kita semua bahwa misi Yesus Kristus yang sebenarnya bukan hanya terbatas pada bangsa Israel lahiriah saja, tetapi adalah menjadi juru selamat bagi seluruh dunia. Nah, saudara, menjelang perayaan Natal yang tinggal sedikit lagi ini, mari kita mensyukuri peristiwa kelahirannya tunas Daud ini, yaitu Yesus Kristus
yang menggenapi nubuatan Allah bagi pengharapan Israel dan seluruh bumi. Biarlah kita menyadari betapa berharganya kelahirannya ini, sebab tanpa Dia dunia kita tidak akan ada sebagaimana sekarang ini, dan tidak akan pernah mengenal jalan keselamatan satu-satunya serta pengampunan dosa satu-satunya bagi umat manusia. Saudara, mari kita menghayatinya dengan hati yang kusyuk dan bersyukur, sambil mempersembahkan hidup kita untuk semakin giat lagi melayani Dia dan berbagi berkat Kristus bagi sesama, sampai Ia akhirnya akan datang kembali untuk yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.